Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin fatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa bermajelis lagi. Kita lanjutkan kajian kita dari kitab Bimbingan bagi Manusia di dalam pokok-pokok agama Islam. Dan sebagaimana yang sudah disampaikan di pertemuan sebelumnya, pada pagi hari ini kita meloncat dulu ke bab manhaj, yaitu di halaman 67. Di halaman 67. Bab jami'un fi aqidati Ahlussunnah wal Jamaah. Bab rangkuman atau kumpulan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah secara umum. Jadi bukan hanya seperti kemarin mengakui tentang ibadah, iman, tapi ada bab lain juga yang harus diketahui. Sehingga seseorang itu disebut dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Bukan hanya mengaku saja. Karena setiap orang itu pasti mengaku dia itu Ahlussunnah wal Jamaah. Semua orang. Ukuran dia layak disebut Ahlussunnah wal Jamaah, ukuran yang pasti, maka kita lihat dalil. Bukan siapa yang paling banyak pengikut, siapa yang paling banyak diterima di masyarakat, tapi lihat kesesuaian dengan dalil. Maka di sini dikatakan man hiya al-firqatun najiyah minan nar min firaqil muslimin. Man hiya, siapakah? Dia al-firqatun najiyah, kelompok yang selamat minan nar, dari neraka. Min firaqil muslimin, dari kelompok-kelompok kaum muslimin. Jadi kelompok kaum muslimin yang akan selamat dari neraka itu siapa? Al-firqatun najiyah minan nar, kelompok yang yang selamat dari neraka adalah ini. Yang selamat dari neraka itu adalah mereka adalah Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah. Aswaja. Ini ada orang menamakan diri Aswaja. Ya seperti tadi ya. Baik, semua orang mengakui Ahlussunnah, Aswaja. Baik. Jadi yang selamat itu adalah Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian manhum Ahlussunnah wal Jamaah.
Siapa mereka yang dimaksud dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah? Siapa Ahlus Sunnah wal Jamaah itu? Nah, ini pentingnya. Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang dimaksud dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka adalah alladzina, orang-orang yang ijtama'u. Nah, ini karakteristiknya. Yaitu orang-orang yang ijtama'u, bersama-sama, sepakat, alal akhdi, untuk mengambil, mengamalkan, untuk mempelajari, mengambil, mempelajari bisunnatin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, terhadap sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wal amalu biha, atau wal amali biha, dan mengamalkannya, mengamalkan sunnah Nabi, zahiran wa batin, baik secara zahir maupun batin. Gimana disebut ahlu sunnah? Sebagian orang ya, kalau kepada syariat Islam saja mereka mengolok-olok, cadar diolok-olok, jenggot diolok-olok, celana cingkrang diolok-olok. Tapi mereka dalam keadaan seperti itu dengan pedenya mengaku ahlu sunnah. Gak mungkin ahlu sunnah mengolok-olok sunnah. Justru ahlu sunnah itu mereka mengambil, mengamalkan sunnah itu. Kalaupun kita belum bisa mengamalkan sunnah, sunnah di sini bukan sunat, ya. Sunnah di sini cara hidup. Kalaupun kita belum bisa mengamalkan cara hidupnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, minimal tidak mengolok-olok. Iya. Jadi sunnah di sini bukan sunat, tapi sunnah di sini tuh sunnah itu cara hidup Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam berbagai hal. Nanti ada yang hukumnya, ada yang dua sunnah itu, ada yang wajib, ada yang sunat. Sebagian orang menganggap sunnah dan sunat itu sama, padahal beda. Dan tidak ada sunnah Nabi hukumnya haram, nggak ada. Atau mubah, atau makruh. Paling tidak mubah.
Tapi keumuman sunnah Nabi itu hukumnya sunnah atau wajib. Jadi mereka mengambil sunnah Nabi, mengamalkannya, baik secara zahir maupun batin. Fil qawli, di dalam ucapan, wal amal, dan perbuatan. Wal i'tiqadi, dan keyakinan. Jadi ini ukurannya, ucapan, perbuatan, dan keyakinan. Sebagian orang dikatakan sunnah Nabi itu terbatas pada pakaian tertentu. Nabi itu pakaiannya gini, pakai tongkat, sebagainya. Ya itu bagian. Tapi bukan itu intinya. Intinya itu ada kita meniru Nabi SAW dalam ucapan, dalam perbuatan, dalam keyakinan. Bagaimana keyakinan Nabi terhadap Allah, terhadap agama, itulah yang kita tiru. Bagaimana amalan Nabi dalam beribadah, bagaimana ucapan Nabi dalam keseharian, itu sunnah. Makanya sunnah ini umum, ya. Luas cakupannya. Baik. Wakila ahlu sunnah, dan disebutkan menurut satu pendapat yang dimaksud dengan ahlu sunnah adalah ahlus siratil mustaqim. Ahlinya siratal mustaqim. Siapa mereka? Nah ini. Al-mustamsikuna. Yang berpegang teguh bil islamis sahih, kepada agama Islam yang benar. Apa cirinya Islam itu benar? Alladzi ja'a bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Yaitu Islam yang datang dengannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu Islam yang sahih. Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wasara alaihi, dan berjalan di atasnya, mengamalkannya. As-salafus salih, generasi terdahulu yang saleh, yang diamalkan oleh para sahabat. Walidzalika, dan dengan demikian, atau karena hal itu, yusamuna, mereka disebut dengan bis salafiyah, dengan salafiyah, dan salafi. Baik, di sini banyak istilah yang harus didetailkan. Pertama, ada istilah mustamsikun, atau dalam istilah kita tamassuk. Tamassuk, ya. Tamassuk itu artinya berpegang teguh. Teguh dengan prinsip yang berdasarkan dalil.
berpegang teguh dengan prinsip agama, dengan prinsip beragama berdasarkan dalil yang sahih. Itu tamassuk namanya. Ada selain tamassuk itu ta'assub. Ta'assub itu fanatik kepada tokoh tertentu atau kelompok tertentu tanpa didasari dalil. Itu ta'assub, itu fanatik. Kalau tamasuk itu harus kita harus berpegang teguh kepada prinsip beragama berdasarkan dalil yang sahih. Kalau ta'assub nggak boleh, fanatik pada tokoh atau kelompok, golongan tanpa didasari dalil. Ya, cuman di zaman sekarang, ya, dan ini realita. Di zaman sekarang, manusia yang tamassuk, yang berpegang teguh kepada prinsip agama berdasarkan dalil, itu suka dituduh merasa benar sendiri. Jadi orang yang tamasuk itu, kalau dia punya prinsip beragama, suka dituduh merasa benar sendiri. Kamu jangan merasa benar sendiri, gitu. Kan dia yang lain juga ada pendapat. Saya bukan merasa benar sendiri. Saya tahu ini prinsip saya dan saya amalkan. Saya meyakini prinsip ini benar, makanya saya amalkan. Saya pegang teguh ini. Itu tamasuk. Kalau ta'assub, kenapa seperti itu ya? Guru saya seperti itu. Tokoh bulan seperti itu. Kelompok anu seperti itu. Itu ta'assub namanya. Ini yang tercela. Kenapa terjadi perpecahan tuh? Biasanya karena ini, karena ta'assub, asobiyah. Coba kalau kaum muslimin itu belajar agama dengan benar, berpegang teguh, insya Allah aman itu. Tapi gimana kalau ada khilaf, perbedaan pendapat? Silahkan selama itu dibangun di atas dalil. Silahkan diamalkan. Tapi katanya jangan sering menyalah-nyalahkan orang. Bukan menyalahkan orang, menjelaskan mana yang benar, mana yang salah. Nah, ini banyak kesalahpahaman dalam beragama. Tinggal kita sekarang cek, kita udah berapa tahun nih beragama. Selama ini kita beragama ini ikut-ikutan, atau memang mengikuti prinsip yang dibangun di atas dalil. Itu istilah pertama. Lalu di sini ada perkataan Islam yang sahih, Islam yang benar. Islam yang benar. Berarti
ketika dikatakan Islam yang benar, ada juga Islam yang salah. Tidak semua orang beragama Islam itu benar dalam agama. Yang benar itu apa? Ini dijelaskan. Islam yang ajarannya sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi, dicontohkan olehnya, dan diikuti juga oleh sahabat. Islam yang ajarannya sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi, bukan ngarang-ngarang, ya, atau ikut kiai bulan, ustadz bulan, syekh bulan, bukan. Tapi yang Nabi bawa. Dari mana kita tahu Islam yang Nabi bawa? Harus belajar. Terus diamalkan oleh para sahabat. Ya, diamalkan oleh para sahabat. Makanya ukuran kebenaran Islam itu pertama, lihat ada nggak dalilnya. Kedua, lihat diamalkan dulu di zaman sahabat atau tidak. Ini Islam yang sahih. Lalu di sini juga ada istilah as-salaf. Ya, ada istilah salaf. Salaf itu secara bahasa artinya generasi terdahulu. Pendahulu kita. Itu salaf namanya. Yang dimaksud di sini adalah generasi terdahulu yang sudah terlebih dahulu masuk Islam, mengamalkannya sesuai dengan yang Nabi ajarkan dari zaman sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Nah, itu salaf. Sebut salafus salih. Walaupun di zaman sekarang istilah salafi ini diolok-olok. Ada yang diplesetkan. Itu katanya bukan salaf, tapi saraf katanya. Ini diolok-olok. Atau ada istilah yang lain, Wahabi. Padahal kalau ditanya, Wahabi itu apa? Nggak ngerti. Kalau ditanya, apa itu Wahabi? Dan sebagainya. Ujung-ujungnya jawabannya satu. Itu yang sering mengkafir-kafirkan. Yang sering membidah-bidahkan. Yang celananya pada cingkrang, berjenggot. Perempuannya bercadar. Itu tuduhan-tuduhan yang tidak benar. Justru kita berusaha berpegang teguh kepada agama ini dengan benar. Mempelajari agama dengan benar dan mengamalkannya semampu kita. Terus gimana kalau hal tersebut terjadi atau kena kepada kita? Ya kita disebutkan seperti tadi, merasa paling benar sendiri dan lain sebagainya. Gimana kalau kita mengalami hal ini? Ya udah, jangan dihiraukan. Toh yang ngomong tersebut nggak punya surga, nggak punya neraka. Kadang kita dengan olok-olokan manusia, dengan ucapan manusia, terdengar oleh kita, terus kita tidak punya teman, merasa sendiri, akhirnya bersedih. Itu manusiawinya. Tapi
Jangan sampai kita menyimpang keluar dari keyakinan kita tersebut. Nah, ini banyak istilah ya. Tadi ada istilah tamasuk, kemudian ada istilah Islam yang sahih, kemudian ada istilah salafus salih. Di sini kenapa harus dirincikan? Karena agar tidak salah paham orang-orang awam, orang-orang jahil itu mudah terprovokasi. Ini katanya sering bikin onar dan sebagainya. Akhirnya ya tidak sedikit saudara-saudara kita didemo, diusir. Tapi dalam waktu yang bersamaan mereka bertoleransi kebablasan terhadap kaum non-Islam, kaum kafirin. Ya. Baik, selanjutnya ma sababu tasmiyatihim di ahli sunnah wal jamaah. Apa sebab penamaan mereka dengan ahlu sunnah wal jamaah? Jadi apa sebabnya mereka disebut ahlu sunnah wal jamaah? Iya. Sababu tasmiyatihim, sebab penyebutan mereka bi ahli sunnah dengan ahlu sunnah. Kenapa disebut ahlu sunnah? Li'annahum, karena sesungguhnya mereka mutamassikuna, berpegang teguh, biha, dengannya, dengan sunnah itu. Berpegang teguh, mengamalkan. Makanya disebut ahlu sunnah. Jadi ahlu sunnah itu bukan milik kelompok tertentu. Dilihat saja bagaimana mereka berpegang teguh nggak, komitmen nggak mengamalkan sunnah. Wa ahlul jamaah, dan disebut ahlul jamaah, ahlu sunnah wal jamaah. Kenapa disebut seperti itu? Li'annahum, karena sesungguhnya mereka mujtami'un, bersepakat, bersama-sama, bersatu, alaiha, di atas sunnah. Lalu perlu diketahui, makna jamaah itu nggak mesti kelompok orang yang terdiri dari 2 orang atau lebih. Jadi makna jamaah di sini tidak seperti makna jamaah di dalam sholat. Kalau sholat kan berjamaah, maksudnya bareng-bareng, bareng-bareng bersama dengan orang lain. Itu kalau sholat. Tapi kalau berjamaah dalam konteks ini, maksudnya berpegang teguh kepada kebenaran, walaupun sendirian. Sebagaimana perkataan sahabat, ya, yang disebut jamaah itu, maka na'alal haq, selagi di atas kebenaran,
maka itu disebut jamaah. Walaupun kamu sendirian. Jadi walaupun kita sendirian, selama kita berpegang teguh kepada al-haq, Al-Quran, As-Sunnah, ala fahmi salafil ummah, maka kita dikatakan jamaah. Iya. Jadi itu sebab penamaan disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena mereka berpegang teguh kepada sunnah Nabi SAW. Baik keyakinan, ucapan, amalan, akhlak, muamalah. Juga mereka bersepakat di atas kebenaran ini. Baik. Lalu selanjutnya, ma sababu tasmiyatihim bis salafiyah. Apa sebab penamaan mereka dengan salafiyah? Jadi kenapa mereka disebut salafi? Sababu tasmiyatihim bis salafiyah, sebab penamaan mereka dengan salafiyah, li'annahum, karena sungguhnya mereka saru, berjalan. Berjalan di sini maksudnya menjalani kehidupan. Mereka menjalani kehidupan ini baik bidang agama, urusan dunia, terutama urusan agama. Mereka menjalani kehidupan ini ala manhajis salafus salih, di atas manhaj, metode salafus salih, metode cara beragama salafus salih. Pemahamannya seperti pemahaman salafus salih. Minat tiba'il kitabi was sunnah, yaitu berupa mengikuti Alkitab was sunnah, mengikuti Al-Quran dan sunnah. Ittiba itu mengikuti, tunduk, percaya kepada Alkitab, kepada Al-Quran dan sunnah. Baik, ana izin dulu ya, restoran dulu 5 menit atau 10 menit. Baik, kita lanjutkan ya. Jadi disebut dengan salafiyah karena mereka menjalani kehidupan ini terutama di dalam bab cara beragama sesuai dengan metode beragamanya salafus salih. Jadi salafus salih ini dari generasi Nabi, sahabat, tabi'ut, dan tabi'in. Kenapa? Hanya mereka. Karena Nabi menyebutkan khairun nas qarni. Sumalladhi yalinahu, sumalladhi yalinahu. Sebaik-baik manusia adalah generasiku. Kemudian yang setelahnya dan yang setelahnya. Jadi 3 generasi yang Nabi sebutkan. Sebaik-baik generasi. Sebaik-baik generasi di sini bukan baik di dalam rupa fisik, juga bukan baik di dalam harta. Tapi sebaik-baik generasi maksudnya yang paling baik imannya, agamanya.
Karena mereka mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Jadi mereka berjalan di atas manhaj salafus salih, mengikuti Al-Quran dan Sunnah, wa da'wati ilaihima, mendakwahkan kepada keduanya, mendakwahkan agar berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah. Jadi dakwah itu mendakwahkan, mengajak manusia agar mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Wal amali bihima, mengamalkan keduanya. Fakanu bidzalika ahlas sunnah wal jamaah. Maka jadilah mereka dengan perkara itu sebagai ahlus sunnah wal jamaah. Jadi karena mereka berjalan di atas manhaj, metode beragamanya salafus salih, mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah, mendakwahkan keduanya, mengamalkan, maka dengan sebab itu mereka layak disebut ahlus sunnah wal jamaah. Di sini penting juga kita mengetahui atau nanti ya ada cara bagaimana kita berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah, berdakwah kepadanya, beramal, mengamalkan keduanya. Terutama dalam bab dakwah juga. Sebagian orang dakwah itu mengajak orang lain agar pro atau setuju dengan dirinya, pro atau setuju dengan kelompoknya, pro atau setuju dengan tokohnya. Padahal dakwah itu titik persetujuan kita itu ketika porosnya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Siapapun yang menyampaikan, maka dia di atas kebaikan. Adapun dakwah menyelisihi hal ini, orang tidak akan pernah paham terhadap agama. Ya. Jadi itu penyebutan mereka sebagai ahlus sunnah wal jamaah. Cirinya itu. Lihat aja cara beragamanya seperti apa. Dakwahnya ke arah mana. Bagaimana amalnya. Akhlaknya. Ada orang mengaku ahlus sunnah wal jamaah, tapi dakwahnya tidak mengajak kepada Al-Quran dan Sunnah. Jadi dia tidak bisa membedakan mana dakwah, mana kampanye. Gitu. Akhirnya ya seperti itu. Mana dakwah, mana orasi. Nah itu beda. Baik. Lalu apa dalilnya? Madalil ahlas sunnah wal jamaah hum al-firqatun najiyah. Apa dalilnya? Bahwasanya ahlus sunnah dan jamaah itu, mereka adalah kelompok yang selamat. Kelompok yang selamat dari neraka. Firqah itu artinya golongan, an-najiyah itu artinya selamat. Najah, selamat. Selamat dari neraka. Dan itu yang kita inginkan. Sukses itu selamat dari neraka masuk surga. Itu sukses. Kalau belum selamat dari neraka, belum masuk surga, bagaimanapun keadaan kita belum dikatakan sukses. Walaupun kita kaya raya. Berarti sukses yang sesungguhnya itu nanti di akhir.
Nah, kita sekarang ibadah, belajar untuk ilmu. Di antara tujuan terbesarnya ingin selamat dari neraka dan masuk surga. Gak ada tujuan selain itu. Ad-dalilu ala anna ahlas sunnah wal jamaah hum al-firqatun najiyah. Dalil bahwasanya ahlus sunnah wal jamaah mereka adalah kelompok yang selamat. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini dikenal sebagai hadis iftiraqul ummah, perpecahan umat. Dan banyak penjelasan dari para ulama terkait hal ini. Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, iftaraqat, terpecah, al Yahudu, orang Yahudi, ala ihda wa sab'ina firqah, menjadi 71 kelompok. Tapi tidak ada rincian siapa-siapanya. Waqtaraqat an-nasara ala sintaini wa sab'ina firqah, menjadi 72 kelompok. Itu Yahudi dan Nasrani terpecah. Wasataf tariku hadhil ummatu, dan akan berpecah umat ini. Maksudnya umat ini itu apa? Islam. Ala salasi wa sab'ina firqah, menjadi 73 kelompok. Nah, ini 73 ini bukan hanya di Indonesia maksudnya. Di seluruh dunia. Sebagian orang ketika, oh ini Islam pecah jadi 73. Disebutkan ormas A, B, C, D. Kulluha finnar. Seluruhnya di dalam neraka. Jadi seluruhnya itu di neraka. Baik. Ungkapan seluruhnya di dalam neraka, kata para ulama, ini bukan kepastian, tapi ancaman. Bukan seluruhnya pasti masuk neraka, bukan. Tapi seluruhnya terancam masuk neraka. Illa wahidah. Kecuali satu saja yang selamat. Jadi kalau kita sudah mendengar hadis ini, tidak boleh hadis ini dipakai untuk bermudah-mudah dalam memponis orang. Ini pasti masuk neraka. Ini ancaman agar kita kembali, agar kita berpegang teguh kepada Islam yang sahih itu. Islam yang benar itu hanya berapa? Satu di sini. Kila dikatakan, man hum ya Rasulullah. Ini Rasulah ya, bukan Rasulu, keliru. Man hum ya Rasulullah. Siapakah mereka, wahai Rasulullah?
Jadi siapa nih yang selamat itu, yang satu itu? Ini yang kita berusaha masuk ke dalam, bergabung dengannya. Qala, Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Ma ana alaihi al-yauma wa ashabi." Apa-apa ana alaihi al-yauma, yang aku berada di atasnya pada hari ini. Maksudnya ajaran yang aku bawa, syariat yang aku bawa. Wa ashabi, dan yang diamalkan oleh para sahabatku. Wa fi lafdhin, dan pada suatu lafaz al-jamaah, yang selamat itu adalah jamaah. Maksudnya yang berada di atas kebenaran. Ukuran kebenaran itu apa? Yang Nabi praktikan dan yang dipraktikan oleh siapa? Sahabat. Itu ukuran. Dalam hal apa? Dalam hal agama. Dalam hal ibadah, akidah, akhlak, muamalah. Itu akan selamat. Adapun urusan dunia, Nabi memberikan keleluasaan. Kita diberikan keleluasaan terkait dunia. Misalnya dulu Nabi pakai onta, kuda, keledai. Kita sekarang pakai motor, mobil, pesawat. Nggak apa-apa, itu nggak sama. Karena itu perkara. Tapi kalau keyakinan kita terhadap agama, terhadap rukun iman, beda dengan keyakinan Nabi, nah itu baru bahaya gitu. Cara sholat kita beda dengan cara sholat Nabi, itu bahaya gitu. Cara akhlak kita dengan akhlak Nabi beda, nah itu bahaya. Hanya di zaman sekarang, dengan bermunculannya tokoh-tokoh yang berlebihan diagungkan, diidolakan, sehingga lupa kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, lebih senang mendengar nama tokoh tertentu daripada mendengar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lebih senang mendengarkan ucapan manusia biasa daripada mendengar ucapan Allah Subhanahu Wa Taala atau sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini hadis iftiraqul ummah. Lalu kita harus bagaimana dalam beragama ini? Yang paling pertama ya kita harus belajar dengan benar. Belajar dengan benar, masdar atau belajar yang benar itu tergantung masdar, rujukan, sumber. Kalau kita ingin belajar yang benar, lihat dua, dari mana sumbernya, atau buku yang dibahas itu apa. Terus siapa yang mengajarinya, yang menjelaskan buku itu. Ini yang akan membentuk agama kita. Lihat yang dipelajari apa dan siapa yang mengajarkan. Karena walaupun yang diajarkan Al-Quran dan hadis, tapi yang mengajarkannya, memahaminya, memahamkannya berbeda dengan pemahaman para ulama, para sahabat, maka hasilnya pun akan beda. Apakah kita boleh berbeda dengan para sahabat di dalam beragama yang menyelisihi dalil? Ya tentu nggak boleh. Itu tidak boleh menyelisihi Nabi.
Terus ada orang yang mengatakan, kan sahabat juga manusia. Mungkin benar, mungkin salah. Betul. Mungkin benar, mungkin salah. Tapi para sahabat itu sudah diberikan label oleh Nabi untuk diikuti. Bahkan Allah memuji mereka. Allah sudah ridho dengan para sahabat. Secara umum, mereka tuh jauh lebih baik daripada kita. Jangan kita mengatakan kan sahabat manusia. Mungkin benar, mungkin. Jadi, Anda merasa sama dengan sahabat. Ya, jauh. Nah, itu kita belajar dengan sumber yang benar dan pengajar yang benar. Kalau kita salah pilih buku dan salah pilih guru, sudah, kita pun akan terbawa. Ya. Lalu akan keluar lagi ya. Kan setiap orang punya dalil. Iya silahkan, silahkan. Mau mengamalkan dalil yang Anda yakini silahkan. Tapi jangan suka nyalah-nyalahin orang. Nah itu. Jadi kita menjelaskan yang benar dan yang salah itu malah disangka nyalah-nyalahin orang. Ini logikanya tidak berjalan. Baik, demikian ya untuk pembahasan kita pada pagi hari ini. Insyaallah ta'ala nanti kita bahas, lanjutkan bagaimana sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah terkait istiwa, menetapkan tentang sifat ketinggian beliau. Baik, bagi yang menyimak di Zoom, kalau ada yang perlu dipertanyakan, disilahkan atau diperjelas. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan Ustaz, barakallahu fikum. Ada satu pertanyaan Ustaz di room chat. Bagi muslimah yang tidak mengolok-olok cadar, namun belum memakai cadar, apakah mereka masih termasuk golongan ahlu sunnah? Iya. Ada orang tidak memakai cadar dan tidak mengolok-olok yang memakai cadar. Apakah dia ahlu sunnah? Pertama harus diketahui hukum cadar, hukum niqab. Hukum asal untuk perempuan itu harus menutup aurat kalau dia keluar rumah. Adapun ketika dia di rumah sendirian, di kamarnya misalnya, maka perempuan terus tidak ada yang melihat dia, itu diperbolehkan terbuka auratnya, sebagian aurat terbuka. Kalau dia di rumah sendirian. Adapun ketika dia bertemu dengan orang lain, apalagi ajnabi, baik di dalam rumah ataupun di luar rumah, maka dia harus menutup auratnya dengan memakai jilbab yang syar'i, longgar, tidak membentuk, tidak kontras, tidak transparan, bukan sebagai perhiasan, dan sebagainya. Ada syarat-syarat jilbab syar'i. Lalu bagaimana dengan cadar? Cadar itu para ulama khilaf hukumnya. Ada yang mewajibkan, ada yang itu sunnah. Sunat. Kalau kita ingin lebih aman, tentu pakai niqab itu lebih afdal. Bagi perempuan, ya. Itu lebih afdal. Pakai cadar itu lebih utama. Lalu ada seorang muslimah, dia sudah pakai jilbab menutup aurat, cuman belum bercadar saja.
Ya, itu tidak mengapa. Berarti dia berpendapat cadar itu hukumnya sunnah. Sunnah. Yang tidak boleh itu dia sama sekali tidak berhijab. Walaupun mengaku muslim. Ya. Tentu itu perbuatan yang melanggar ya, kalau dia tidak pakai jilbab. Walaupun dia tidak mengolok-olok hijab, tapi dia tidak berhijab. Jadi bedakan ya, perempuan itu ada yang dia muslimah, ada yang muslimah, dia berjilbab, bercadar, dan tentu tidak mengolok-olok. Ada juga perempuan itu berjilbab, tapi belum bercadar. Dan dia tidak mengolok-olok. Nah ini masih halusun. Ada yang tidak berjilbab, tidak berkerudung, tidak longgar, dan tidak mengolok-olok kepada orang yang berhijab. Orang yang ketiga ini dia dapat dosa dari apanya? Diri dia yang tidak berhijab. Ya, dosanya di sana dia. Yang lebih utama mana? Ya kita sebagai perempuan ya silakan pakai jilbab ya sesuai syar'i. Dan kalau belum mampu untuk bercadar, jangan mengolok-olok. Insya Allah dia masih tergolong halus. Yang jangan sampai itu dia melepas hijabnya. Ah, nggak apa-apa. Yang penting saya tidak mengolok-olok. Nah, dia dosa dengan melepas hijab. Atau bahkan dia sudah berhijab tapi mengolok-olok syariat yang lain. Demikian ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Allahu a'lam bishawab. Baik, jazakumullah khairan Ustaz untuk jawabannya. Bagi umat yang lain yang ingin bertanya silakan ya, langsung open mic. Baik, nampaknya kita cukupkan Ustaz. Baik, barakallahu fikum. Demikian apa namanya yang bisa kita bahas pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.